Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Cinitnit. Saya berharap teman-teman hari ini selalu dalam keadaan sehat dan juga tidak kurang satu apapun. Persiapan penyaluran dana BOS tahap kedua tahun 2021 dan penyaluran gaji ke-13 dan THR bagi PNS dan TNI Polri menjadi topik pembahasan kita dalam video kali ini. Sebelumnya, mari kita dukung terus channel ini agar terus berkembang dengan menekan tombol like, share, dan subscribe. Aktifkan juga notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang penyaluran dana bantuan operasional sekolah untuk tahap kedua. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh teman-teman, oleh Bapak dan Ibu selaku pengelola BOS di satuan pendidikan, di mana syarat tersebut harus sudah dikerjakan sehingga tidak lagi muncul pertanyaan-pertanyaan kenapa BOS tahap 1 belum cair dan juga kenapa BOS tahap 2 nanti teman-teman malah masuk di gelombang kedua. Saya mempunyai beberapa informasi terkait BOS reguler tahap kedua yang sebentar lagi akan segera cair. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bersama bahwa penyaluran tahap 1 itu dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana BOS reguler tahap 2 tahun sebelumnya. Jadi ada jeda waktu sekitar 1 tahap begitu, antara tahap 2 tahun 2020 dan tahap 1 tahun 2021. Itu syaratnya. Jadi untuk syarat tahun 2021 tahap 1 adalah tahap 2 di tahun 2020. Demikian juga untuk tahap 2, penyaluran tahap 2, yaitu laporan penggunaan dana BOS reguler tahap 2 tahun sebelumnya dan penyampaian laporan tahap 2 itu paling lambat bulan Desember tahun anggaran berjalan. Jadi kemarin sudah ya. Banyak sekali teman-teman yang masih bertanya dan ini dan itu begitu ya. Di antaranya adalah kenapa BOS saya belum cair begitu. Ada beberapa kemungkinan, salah satunya memang laporan ataupun juga input BOS K7-nya itu rada-rada telat atau bahkan sama sekali tidak dikerjakan. Kemudian juga yang kedua, tidak sinkronnya rekening antara di Dapodik, kemudian juga di data rekening yang ada di satuan pendidikan, kemudian data rekening yang ada di bank penyalur. Itu tidak sinkron. Sehingga masih ada permasalahan. Dan pemerintah juga ingin memastikan bahwa rekening yang di-uploadkan itu adalah betul-betul rekening satuan pendidikan. Kemudian persyaratan tahap kedua, teman-teman perlu diketahui ini bahwa persyaratan penyaluran tahap kedua itu dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana BOS reguler tahap 3 tahun sebelumnya. Nah, gimana? Untuk tahun 2020 tahap 3-nya sudah diinput atau belum? Dan itu paling lambat bulan April tahun anggaran berikutnya. Sebentar lagi sudah habis nih. Jika teman-teman belum mengupdate ataupun juga belum menginput dana BOS tahap ketiga tahun 2020 lewat dari bulan April, maka itu bisa dipastikan teman-teman akan masuk di gelombang kedua. Makanya yang belum, ayo segera cek di portal BOS apakah dana tahap ketiga tahun 2020 itu sudah diinput atau belum. Kalau belum, segera sebelum habis bulan April. Itu ya. Saya tidak bosan mengatakan kepada teman-teman bahwa syarat penyaluran dana BOS tahap kedua itu adalah input realisasi dana BOS tahap ketiga tahun 2020 sebelum habis bulan April ya. Nah, kalau lewat setelah April, maka bisa dipastikan teman-teman nantinya BOS-nya itu akan masuk di gelombang kedua. Sama seperti yang kemarin begitu ya. Ada yang tahap 1 masuknya ataupun juga ada yang masuk di tahap kedua. Nah, kita ingin dari sekarang kita serentak gitu secara bersamaan pencairannya. Makanya buat teman-teman, ayo yang belum coba dicek lagi di portal BOS-nya apakah sudah diinput atau belum. Kemudian juga buat Bapak dan Ibu kepala sekolah ataupun juga buat bendahara, coba diingatkan kembali ataupun juga dicek kembali secara bersama-sama apakah itu sudah di-input atau belum datanya. Terus juga notifikasinya jangan lupa diaktifkan juga begitu ya. Mengatakan bahwa memang dana BOS itu sudah diterima oleh Bapak dan Ibu dan juga oleh satuan pendidikan. Persyaratan untuk tahap kedua itu hanya satu saja, yaitu input data BOS tahap ketiga tahun 2020 sebelum habis bulan April. Kalau lepas dari April, maka bisa dipastikan teman-teman itu akan masuk di tahap kedua gelombang kedua. Kita tidak ingin begitu ya, tidak ingin masuk di gelombang kedua karena kita ingin secara serentak, secara bersamaan. Kemudian untuk tahap ketiga itu adalah penyaluran tahap ketiga itu dilakukan sekolah menyampaikan
laporan tahap 1 tahun anggaran berjalan. Misalkan nanti di Desember ataupun juga di September itu, maka tahap ke-1 sekarang itu sudah harus diinput. Nah, saran saya daripada terlambat, maka setiap tahap itu harus selalu dan dipastikan selalu diinput. Jangan ditunda-tunda begitu ya. Mendingan misalkan sekarang tahap 1, segeralah input biar kita tidak ada permasalahan begitu. Nah, lalu kemudian kapan kira-kira pencairan dana BOS untuk tahap kedua ini? Nah, saya di sini mempunyai sebuah surat. Ini saya mendapatkan sebuah surat, yaitu surat persiapan pemberitahuan persiapan tahap 2. Nah, di sini ini langsung dari Dinas Pendidikan bahwa disampaikan dengan hormat berdasarkan hasil kegiatan koordinasi dengan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dalam persiapan penyaluran dana BOS tahap kedua tahun 2021, maka sekolah yang belum melaporkan realisasi BOS online melalui saudara agar menginstruksikan kepada Kepala Satuan Pendidikan di wilayah binaannya masing-masing untuk segera melaporkan realisasi BOS online tahap ketiga tahun 2020. Jelas ya? Kemudian laporan tersebut harus sudah selesai pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 dengan menggunakan laman web boskemdikbud.go.id. Nah, ini merupakan surat persiapan. Jadi bisa dipastikan sekali lagi bahwa input data BOS tahap ketiga itu mumpung April belum selesai, maka segeralah. Saya sarankan buat teman-teman yang belum, buat Bapak dan Ibu juga, buat Bapak dan Ibu kepala sekolah, bendahara, coba dicek kepada operator sekolahnya apakah sudah diinput atau belum. Daripada kita terlambat begitu ya, dan ada masalah lagi. Kira-kira kapan pencairan dana BOS tahap kedua untuk tahun 2021? Di tahap kedua di tahun sebelumnya. Bapak dan Ibu bisa melihat di sini. Ini saya punya kalender tahun 2020 bulan Mei khususnya. Kita akan menganalisa proses pencairan di tahap kedua tahun sebelumnya. Di sini Bapak dan Ibu bisa dilihat bahwa Hari Raya Idul Fitri itu jatuhnya tanggal 24 sampai 25 Mei. Ini. Nah, kita mundur 10 hari misalkan, atau juga kita mundur di 10 hari sebelum Lebaran, yaitu jatuhnya tanggal 13. Ini artinya ini adalah proses pencairan pada tahap kedua tahun 2020 itu tanggal 13 dan 10 hari sebelum Lebaran. Nah, kita coba lihat di sini di kalender bulan Mei, Lebaran itu Hari Raya Idul Fitri itu antara tanggal 13 dan 14. Artinya kita tinggal menghitung 10 hari dari sini. Misalkan, nah jatuhnya adalah antara tanggal 3, 4, 5 di sini. Mudah-mudahan saja kalau dulu tanggal 13 Mei itu pas pencairan dana BOS tahap kedua tahun 2020, dan untuk tahun 2021 pas tanggal 13 dan 14-nya itu adalah peringatan Hari Raya Idul Fitrinya. Untuk tanggal 12-nya ini adalah cuti bersama, maka mudah-mudahan antara tanggal 3, 4, dan 5 atau tanggal 6 di minggu-minggu ini saja, mudah-mudahan untuk dana BOS tahap kedua bisa dicairkan dan bisa tersalur dan bisa masuk ke rekening sekolah Bapak dan Ibu semuanya. Itu informasi pertama yang bisa saya sampaikan mengenai penyaluran dana BOS tahap kedua tahun 2021. Informasi selanjutnya adalah mengenai penyaluran gaji ke-13 dan THR. Seperti apa informasinya? Sebelum membahas terhadap penyaluran gaji ke-13 dan THR, saya bacakan dulu ini Keputusan Presiden nomor 7 tahun 2021 tentang cuti bersama pegawai negeri sipil aparatur sipil negara tahun 2021. Bapak dan Ibu nanti bisa lihat sendiri begitu ya, dan bisa mendownloadnya. Dan di sini memutuskan bahwa menetapkan bahwa cuti bersama pegawai ASN tahun 2021 yaitu pada tanggal 12 Mei 2021 sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan tanggal 24 Desember 2021 sebagai cuti bersama Hari Raya Natal. Nah, kemudian cuti bersama sebagaimana dimaksud tadi tidak mengurangi hak cuti tahunan. Cuti bersama untuk ASN itu adalah hari Rabu tanggal 12 Mei 2021. Apa relevansinya dengan kabar yang akan saya beritahukan hari ini? Dikutip dari Kompas TV,
ini Kementerian Keuangan menjelaskan katanya THR PNS bisa cair 28 April 2021. Nah, seperti apa ya? Kita akan baca terlebih dahulu buat Bapak dan Ibu semuanya. Kementerian Keuangan akan mulai mencairkan tunjangan hari raya THR bagi pegawai negeri sipil, TNI dan Polri mulai besok Rabu 28 April 2021. Rencana tersebut sesuai dengan pernyataan Menteri Keuangan yang menyebutkan bahwa THR PNS cair mulai 10 hari sebelum Lebaran hingga 5 hari sebelum Lebaran. Kemudian Direktur Pelaksana Anggaran Dirjen Pemberdaharaan Kementerian Keuangan Sudarso menjelaskan bahwa perhitungan H-10 itu jatuh pada 28 April karena memperhitungkan hari efektif kerja PNS dan cuti bersama Lebaran yang jatuh pada 12 Mei. Nah, ini tadi relevansi dari surat dari keputusan Presiden mengenai cuti bersama. Ini relevansinya. Kemudian, pembayaran THR paling cepat 10 hari kerja sebelum hari raya berarti bisa dimulai pada tanggal 28 April, kata Sudarso. Nah, peraturan pemerintah mengenai THR PNS ini juga tinggal menunggu tanda tangan Presiden, sedangkan peraturan Menteri Keuangannya sebagai aturan turunannya juga sudah siap, tinggal menunggu PP dikeluarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.